Teman-teman yang baik, selamat pagi, selamat bertemu kembali, salam sehat sejahtera untuk kita. Kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan kita, perkuliahan kita dalam pembahasan tentang surat Paulus, dan kita sampai pada surat 2 Korintus. Minggu lalu kita sudah mempelajari satu bagian yang secara global kita mempelajari isi dari surat 2 Korintus ini, yang terutama sangat berkonsentrasi pada pembelaan diri Paulus sebagai seorang rasul. Ya, kita sudah melihat di dalam situasi jemaat Korintus ketika kita mempelajari surat 1 Korintus, bagaimana terjadi macam-macam perpecahan dan situasi yang tidak menggembirakan di tengah-tengah jemaat, terutama yang muncul karena macam-macam perbedaan. Nah, kalau 1 Korintus itu lebih pada soal-soal praktek pastoral, bagaimana Paulus memecahkan situasi hidup bersama di tengah-tengah jemaat Korintus. Kita sudah mengatakan minggu lalu, dalam video itu saya mengatakan surat 2 Korintus ini lebih banyak terkonsentrasi pada identitas kerasulan Paulus. Ya, kalau kita mau belajar dari Paulus bagaimana dia menghayati semangat kerasulannya, maka salah satu teks yang kunci untuk membaca paham dan penghayatan praktek Paulus dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang rasul Kristus Yesus, lalu surat Korintus ini menjadi satu teks yang penting. Nah, saya sudah memberikan tugas yang semestinya dikerjakan di dalam kelompok, tetapi memang saya memberi batas kalau tidak salah hari ini atau malah besok, sehingga sampai hari ini saya baru membaca 3 tugas yang dikirimkan oleh 3 kelompok, tetapi itu tidak menjadi masalah. Dari tugas-tugas itulah, juga dari membaca surat Paulus, terutama dari bab 10 sampai 12, kita ingin mendalami salah satu upaya Paulus untuk mempertanggungjawabkan kerasulannya yang waktu itu sedang ada di dalam tuduhan, ada di dalam suatu sikap-sikap meremehkan atau merendahkan, yang membuat Paulus itu semakin lama juga semakin ditinggalkan oleh jemaat. Nah, kita mau melihat ini dari situasi jemaat yang umum. Kalau melihat surat Korintus yang panjang, 2 surat yang panjang, di dalam surat itu juga Paulus masih menyebut ada surat yang pernah dia tulis meskipun sekarang tidak kita miliki fisiknya lagi. Berarti kita bisa melihat perhatian yang sangat khusus dari Rasul Paulus ini untuk jemaat di Korintus. Kalau di kota-kota lain, Paulus itu biasanya hanya tinggal beberapa minggu lah. Misalnya kita yang tahu persis itu di Tesalonika, Paulus itu hanya tinggal 3 hari Sabat, berarti 3 minggu. Di kota yang lain juga seperti itu, karena Paulus mengalami pengejaran, penganiayaan, sehingga dia terpaksa harus berpindah ke kota lain. Tetapi ketika dia tinggal di kota Korintus ini, dia bisa tinggal kurang lebih 1,5 tahun bersama jemaat di Korintus, sejak dia memberitakan Injil, meneguhkan jemaat, sampai akhirnya terbangun jemaat di kota Korintus itu. Maka waktu 1,5 tahun untuk tinggal bersama mereka di Korintus ini suatu periode yang istimewa, tidak dialami oleh jemaat-jemaat Kristen yang didirikan oleh Paulus di kota-kota yang lain. Maka dari rentang waktu Paulus tinggal bersama dengan mereka ini sudah menunjukkan sesuatu yang istimewa. Ada perhatian khusus dari Paulus untuk jemaat di Korintus. Yang kedua, kita juga bisa mengamati Paulus ini berkali-kali mengunjungi jemaat. Paling tidak ini 3 kali. Bahkan dalam pertemuan yang lalu kita katakan kan Paulus itu merencanakan untuk mengunjungi Korintus itu 2 kali. Datang ke Korintus, baru pergi ke Macedonia, sesudah itu dia akan kembali lagi ke Korintus. Meskipun kemudian perjalanan misi Paulus itu diubah rutenya karena situasi yang dihadapi di Korintus. Tetapi paling tidak Paulus itu rupanya memberi perhatian yang penuh, perhatian yang cukup besar, bahkan sampai dia merencanakan ada 2 kali kunjungan ke Korintus ini. Lalu kita melihat suratnya yang 2 yang kita miliki dalam perjanjian baru itu surat yang panjang. Apalagi masih ada surat-surat lain yang kemungkinan ditulis oleh Paulus yang tidak kita kenali sekarang. Dengan demikian ini jemaat yang diberi perhatian yang khusus oleh Paulus.
Namun demikian, rupanya jemaat yang baru ini memang masih rentan terhadap aneka macam persoalan internal yang sudah kita lihat, terutama soal perpecahan-perpecahan yang terjadi di dalam jemaat itu. Atau mereka sebagai jemaat yang masih muda itu masih dengan sangat mudah dibelokkan dari ajaran yang benar, mengikuti ajaran-ajaran lain yang tidak benar. Dari Injil yang sudah mereka terima, kemudian mereka mengikuti Injil yang lain yang tidak diberitakan oleh Paulus. Nah, hal-hal itu sudah kita bahas di dalam 1 Korintus, termasuk persoalan-persoalan moral, etika, hidup bersama di dalam kebersamaan jemaat yang sudah dibahas oleh Paulus. Nah, persoalan yang mau kita bahas secara khusus di dalam bagian ini adalah persoalan tentang rasul-rasul palsu. Ya, Paulus rupanya menghadapi semacam tuduhan, serangan dari rasul-rasul yang juga memberitakan Injil, tetapi oleh Paulus nanti akan dicatat demi kepentingan mereka sendiri, bukan demi perkembangan Injil. Yang menjadi hasrat mereka adalah untuk popularitas mereka sendiri, nama besar mereka sendiri, bukan untuk mewartakan Yesus. Sehingga rasul-rasul ini oleh Paulus disebut sebagai rasul-rasul palsu. Mereka lebih dikuasai oleh kultur zaman, ya, semangat zaman untuk mencari kebesaran diri, kehormatan, kursus honorum sebagai guru-guru di tengah jemaat, daripada diresapi, dikuasai oleh semangat Injil. Maka ini Paulus nanti akan sangat banyak berhadapan dengan tuduhan-tuduhan yang satu demi satu itu akan dia tentang, akan dia bela ini, ya, status kerasulan dia itu. Nah, melihat situasi yang ditulis oleh Paulus, lalu kita bisa menarik benang merah sebetulnya apa yang menjadi keprihatinan Paulus berhadapan dengan guru-guru yang dia sebut sebagai guru-guru palsu ini. Mereka ini guru-guru, pewarta-pewarta Injil yang mengambil model para filsuf atau para guru Yunani pada zaman itu, yang pergi dari satu kota ke kota yang lain, berkelana untuk mengajar, ya, menjadi guru, mengajarkan filsafat tentu saja dalam kasanah Helenisme, dalam kasanah filsafat Yunani. Dan guru-guru semacam ini lalu biasanya adalah orang-orang yang fasih bicara, ya, orang yang bisa beretorika, ya, berargumen, ya, berpendapat, punya kecakapan dalam berbicara. Dan ini nanti akan digunakan untuk menuduh Paulus. Paulus itu bukan orang yang fasih bicara. Ya, dia itu fasih bicara, bisa berani berbicara, bisa dengan karakter yang kuat itu menegur jemaat. Tetapi kalau di dalam surat, kalau muka dengan muka, Paulus tidak bisa. Dia tidak fasih berbicara, termasuk juga tidak fasih berbicara dalam bahasa roh. Itu juga dipersoalkan di dalam hidup jemaat, terutama dalam kerasulan Paulus. Para guru seperti ini seringkali juga diyakini memiliki kekuatan roh, ya, bisa melakukan mukjizat. Mereka seringkali disebut sebagai theos aner, manusia ilahi yang dilengkapi dengan kekuatan spiritual, kekuatan roh untuk membuat mukjizat-mukjizat itu. Dan nanti ini juga digunakan oleh mereka untuk membaca Paulus. Paulus itu punya roh tidak toh? Paulus itu bisa membuat mukjizat atau tidak? Lalu para guru seperti ini juga seringkali diakui karena keberaniannya. Ya, dia berani berkata-kata, berani menyatakan pendapat, mungkin juga berani menyerang kelompok yang lain. Ya. Yang keempat, biasanya guru-guru berkeliling seperti ini selalu memperoleh penghasilan, balasan finansial dari para muridnya. Nah, nanti Paulus juga akan kerasulan Paulus juga akan dibaca dalam konsep guru-guru yang berkeliling seperti ini. Misalnya Paulus itu tidak mau menerima imbalan finansial dari jemaat di Korintus, dan itu akan dipersoalkan. Kalau begitu dia bukan guru yang baik. Karena guru yang baik, semakin baik guru itu, semakin berkualitas guru itu, maka imbalan yang dia terima itu semakin
besar. Sementara Paulus itu justru tidak mau menjadi beban bagi hidup jemaat, maka dia tidak meminta imbalan finansial apapun dari jemaat. Dia merasa saya harus bekerja dengan tangan saya sendiri. Maka di Korintus dia bekerja bersama dengan Priska dan Aquila untuk menjadi pembuat tenda itu. Selain itu, guru-guru dalam tradisi Yahudi pada waktu itu biasanya memegang surat rekomendasi. Dia direkomendasikan oleh siapa? Direkomendasikan oleh jemaat yang sudah dia ajar. Maka kalau jemaat tertentu itu sudah mengalami pengajaran dari guru A, maka jemaat ini akan menulis surat rekomendasi. Biasanya surat pujian atas guru ini yang kemudian akan dibaca di kota-kota yang lain. Dan guru ini membawa surat rekomendasi dari satu jemaat, satu kelompok murid, supaya nanti bisa menjadi jaminan bahwa dia memang adalah guru yang baik, bahwa dia memang adalah guru yang punya kualitas, yang layak untuk didengarkan. Nah, ini nanti juga dibahas oleh Paulus, bahwa Paulus itu tidak memiliki surat rekomendasi. Karena yang memberi surat rekomendasi atau memberi rekomendasi atas kerasulan Paulus itu adalah jemaat Korintus sendiri yang sudah diajar oleh Paulus. Lalu juga guru-guru ini biasanya akan membawa apa yang kita sebut sebagai credentials, itu ya, tanda jasa atau bintang jasa yang membuat dia diakui. Kalau guru ini bisa mengajar dengan baik, bisa menyembuhkan, bisa melakukan mukjizat, bisa beretorika dengan sangat cerdas, lalu dia mempunyai tanda jasa, bintang jasa. Dan itulah yang seringkali digunakan oleh para guru itu untuk meyakinkan suatu jemaat di mana dia hadir. Nah, Paulus nanti akan mengatakan, saya tidak mengandalkan hal-hal seperti itu. Jasa-jasa saya tidak. Kali lalu kan kita sudah mengatakan, Paulus itu mengatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yang membuat kami sanggup memberitakan Injil itu bukan keterampilan berbicara kami. Yang membuat kami sanggup memberitakan Injil adalah Allah sendiri. Ya. Kami tidak mau bahwa Injil, berita tentang Yesus itu bergantung pada kefasihan manusia, ya. Hanya dari kemampuan beretorika, tetapi supaya bergantung sungguh-sungguh pada hikmat Allah. Sehingga Paulus itu tidak sangat mementingkan hal-hal lahiriah yang oleh para guru itu dibangga-banggakan, ya. Tidak mementingkan tanda jasa yang mereka miliki, tidak mementingkan itu surat rekomendasi yang selalu dia bawa. Paulus itu mengatakan semua hal itu tidak menjadi penting. Yang utama itu bukan kata-kata saya. Yang utama itu bukan kefasihan saya dalam mengajar, tetapi yang utama adalah pesan yang dikandung di dalam Injil itu. Nah, situasi ini dihadapi oleh Paulus ketika dia diserang oleh mereka yang dia sebut sebagai rasul-rasul palsu itu. Nah, keterampilan untuk berbicara ini menjadi salah satu keterampilan yang wajib dimiliki kalau seseorang itu mau dianggap sebagai guru yang baik. Dia harus menjadi seorang orator. Dan sebagai seorang orator dia ditandai dengan keberanian. Keberanian dalam berbicara, keberanian dalam menyampaikan gagasan, pendapat, ide, juga dibekali dengan keyakinan diri. Bahkan dalam arti tertentu juga dengan kesombongan, arogansi, ya, bahwa saya orang yang paling hebat, saya lebih tinggi, saya lebih berpengaruh, saya lebih pandai daripada guru-guru yang lain. Dengan cara seperti itu dia memenangkan semakin banyak murid untuk dirinya, ya, membawa banyak murid kepada dia karena dia diakui lebih hebat daripada guru-guru yang lain. Maka butuh tadi surat rekomendasi, butuh yang namanya credentials, tanda-tanda jasa itu, butuh yang namanya kefasihan di dalam berbicara, butuh yang namanya keyakinan diri, keberanian, itu ya, sikap tegas di dalam memberitakan pengajarannya itu. Tetapi biasanya mereka ini, guru-guru yang mengajar di tengah-tengah jemaat Korintus ini, oleh Paulus dikatakan tidak berminat pada jiwa gereja, jiwa jemaat, tetapi mereka justru mengagung-agungkan ajaran mereka sendiri.
Bahkan Paulus nanti akan menuduh balik mereka bahwa mereka itu hanya memanfaatkan Injil untuk kepentingan mereka. Ya, mereka memberitakan Injil demi balasan finansial, demi imbalan finansial untuk diri mereka sendiri. Sehingga mana yang terpenting? Yang terpenting bukan Injilnya, yang terpenting bukan jemaat yang menerima Injil, tetapi yang terpenting adalah dirinya sendiri. Bahkan di beberapa tempat itu di dalam surat ini, Paulus itu tampaknya menuduh mereka itu sebagai orang-orang yang eksploitatif dalam hal imbalan finansial. Seolah-olah memaksa jemaat untuk memberikan imbalan finansial tertentu kepada mereka. Sehingga dikatakan mereka ini memberitakan Injil demi uang, demi kepentingan mereka sendiri, yang akhirnya lalu memunculkan beban yang berat untuk jemaat. Nah, para rasul yang palsu ini, yang suka menyombongkan diri, yang suka mengagung-agungkan diri dalam hal-hal lahiriah inilah yang oleh Paulus disebut sebagai super apostles. Atau di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu menjadi rasul-rasul yang tiada taranya, rasul-rasul yang luar biasa. Itu ada di bab 11 ayat 5 itu ya. Ya, kalau saya dibandingkan dengan rasul-rasul itu, saya ini tidak ada apa-apanya. Kalau mereka membanggakan hal-hal lahiriah seperti itu, saya tidak akan membanggakan hal-hal lahiriah. Saya akan membanggakan kelemahan, kerapuhan saya. Ya, biar mereka membanggakan kekuatan, kehebatan, kefasihan dalam berbicara, surat rekomendasi, keberanian, silakan. Saya justru akan memberitakan atau membanggakan kelemahan, kerapuhan saya. Nah, kemarin di dalam tugas itu kan saya memberi pertanyaan, ya, apa maksud Paulus atau tujuan Paulus berbicara tentang kerapuhan, kelemahan, derita yang harus dia tanggung. Pasti ada maksud tertentu. Dan yang mau dikatakan oleh Paulus pasti adalah bahwa kerapuhan, derita, kelemahan yang dia alami itu justru menjadi tanda bahwa dia adalah rasul yang sejati. Bahwa Paulus itu tidak minta imbalan jasa kepada jemaat, itu tanda bahwa dia rasul yang memberitakan Injil dalam ketulusan hati, bukan demi jaminan-jaminan finansial. Bahwa Paulus itu tidak berbicara dengan kefasihan, dengan filsafat, dengan bahasa roh, itu tanda juga bahwa Paulus itu tidak mau menempatkan diri sebagai orang yang ada di atas. Ya, kita ingat di dalam 1 Korintus bab 12, 14 itu orang-orang yang bisa berbahasa roh itu dianggap sebagai orang-orang yang sudah kelas atas. Dan Paulus itu bisa berbahasa roh, tetapi Paulus tidak mau berbicara dengan bahasa roh di hadapan jemaat, karena tidak akan dimengerti oleh jemaat. Nah, orang-orang yang suka membanggakan diri, ya, mengagung-agungkan diri, bangga pada hal-hal lahiriah, inilah yang oleh Paulus itu disebut sebagai rasul-rasul yang tiada taranya, rasul-rasul yang luar biasa. Tentu ini adalah kritik, ya, ini bukan pengakuan Paulus bahwa mereka itu rasul yang sangat hebat. Tetapi ini eufemisme, ya, mereka itu rasul-rasul yang brengsek, rasul-rasul yang palsu, tetapi oleh Paulus dikatakan sebagai rasul-rasul yang tiada taranya, rasul-rasul yang luar biasa. Nah, dalam kenyataannya guru-guru palsu ini berupaya untuk memisahkan jemaat dari Paulus. Ya, artinya mereka berusaha untuk memikat jemaat Korintus itu dengan ajaran mereka. Sehingga mereka mengumpulkan jemaat untuk diri mereka sendiri, menjadi murid mereka sendiri. Sehingga jemaat ini lalu memisahkan diri dari Paulus. Nah, bagaimana cara rasul-rasul ini menarik banyak orang kepada mereka supaya jemaat Korintus ini meninggalkan Paulus adalah dengan mendiskreditkan Paulus. Dan ini sesuatu yang wajar di dalam persaingan antar guru pada zaman itu. Untuk menampakkan kehebatan dirinya, orang harus selalu menonjolkan kekuatannya, sekaligus juga merendahkan saingannya. Maka kalau mereka menampakkan kekuatan, kehebatan dirinya, lalu disertai juga dengan usaha untuk mendiskreditkan Paulus. Karena mereka tahu siapa yang memberitakan Injil pertama kali di tengah jemaat Korintus adalah Paulus.
Maka supaya mereka bisa menarik orang-orang Kristen Korintus kepada diri mereka, mereka harus mendiskreditkan Paulus. Supaya jemaat tidak lagi menaruh kepercayaan pada Paulus. Supaya jemaat jangan lagi pergi kepada Paulus, tetapi pergi kepada mereka. Nah, bagaimana cara mereka mendiskreditkan Paulus ya? Apa tujuan mereka mendiskreditkan Paulus ini? Di beberapa tempat itu kita bisa menarik kesimpulan. Tentu bukan tuduhan-tuduhan langsung ya. Mereka mengatakan tuduhan langsung kepada Paulus. Tetapi dengan membaca surat Paulus, kita lalu mencoba untuk mengerti apa sebetulnya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada Paulus. Nah, dari pembelaan diri Paulus itulah kita berusaha untuk mengerti apa yang dikatakan oleh para guru, oleh rasul-rasul palsu ini tentang Paulus ya. Antara lain bahwa Paulus itu bukan rasul yang sejati. Bahwa Paulus itu tidak bekerja dengan roh, maka dia tidak membuat banyak mukjizat. Dia tidak mempunyai kehebatan yang supranatural gitu ya. Karena dia tidak bekerja dengan roh. Paulus itu dikatakan dia tidak punya surat rekomendasi, tidak membawa rekomendasi dari jemaat yang lain. Dan itu berbeda dari guru-guru palsu itu. Dari rasul-rasul palsu yang kemana-mana itu mereka akan membawa surat rekomendasi dari jemaat. Paulus tidak. Itu bukti bahwa Paulus itu bukan seorang rasul yang recommended. Bukan seorang rasul yang direkomendasikan karena kualitas, karena keutamaan-keutamaannya. Tidak membawa surat rekomendasi, berarti Paulus itu bukan guru yang patut untuk diikuti. Nah, Paulus itu juga disebut sebagai orang yang lemah, orang yang lalai dalam merencanakan kerasulannya. Ini minggu lalu sudah kita bahas ya, perubahan perjalanan, rute perjalanan Paulus ke Korintus itu dianggap oleh orang-orang tertentu di dalam jemaat itu sebagai kelalaian. Paulus itu ceroboh di dalam merencanakan perjalanannya, merencanakan tugas kerasulannya. Dia juga dikatakan lemah dan hanya berani bersikap keras lewat surat. Di bab 10 ayat 10 kita temukan informasi itu ya. Paulus itu dituduh, ya Paulus kamu itu hanya menjadi keras, berani seperti itu di dalam surat. Tetapi kalau berhadapan muka dengan muka, kamu tidak berani seperti itu. Nah, ini tuduhan terhadap Paulus. Ya, tadi kan dikatakan guru yang berkelana, berkeliling tadi punya satu ciri soal keberanian. Ya, kepercayaan diri, bahkan juga keangkuhan, arogansi. Sementara Paulus itu dikatakan, lah kamu tidak menunjukkan tanda-tanda kekuatan pribadi ini. Dalam merancang perjalanan pun kamu tidak beres, karena kamu mengubah perjalanan itu seturut dengan kehendakmu. Maka kamu lemah, kamu lalai di situ. Ya, hanya berani keras itu kalau dari jauh, tetapi kalau berada di tempat yang sama, berhadapan-hadapan, Paulus itu dikatakan tidak berani. Ya, bahwa Paulus itu tidak menerima imbalan finansial tadi, itu sudah tanda bahwa Paulus itu bukan guru yang terhormat, bukan guru yang diakui. Karena kalau dia guru yang diakui, dia pasti mendapat banyak imbalan dari umatnya. Ya kan, kalau guru-guru itu tingkat kepercayaan umat itu masih cukup rendah, maka yang akan mendapat imbalan yang ya wajar-wajar saja lah. Tetapi guru yang sudah diakui mempunyai otoritas, mempunyai kehebatan tingkat tinggi, maka imbalan yang akan dia peroleh itu juga pasti lebih tinggi. Nah, Paulus itu tidak menerima imbalan. Itu tanda bahwa Paulus itu bukan guru yang diakui di tengah-tengah jemaat. Nah, ini cara-cara para rasul palsu itu untuk mendiskreditkan Paulus, supaya orang-orang Korintus itu kehilangan kepercayaan akan Paulus, pada figur Paulus. Lalu tuduhan lain yang masih ada di bab 10 itu mereka menganggap, para rasul ini menganggap bahwa Paulus itu mau merebut wilayah kerja orang lain. Karena dia kan sudah pergi dari Korintus. Sekarang dia mau datang lagi ke Korintus, mengambil lagi orang-orang itu menjadi murid-muridnya. Lalu Paulus dituduh itu merebut wilayah kerja orang lain. Nah, ini aneka macam
tuduhan yang dialamatkan kepada Paulus, sehingga mau tidak mau Paulus itu harus membela dirinya, membela kerasulannya. Ya, pada prinsipnya kita mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah merasa terancam atau merasa cemburu, merasa khawatir karena kehadiran rasul-rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain itu rasul-rasul yang sejati, Paulus itu merasa kehadiran mereka itu menguntungkan pemberitaan Injil. Karena mereka akan bisa bekerja sama. Kan prinsip Paulus di dalam 1 Korintus itu ketika berhadapan dengan Apolos, berhadapan dengan Kefas, dibandingkan satu sama lain, Paulus mengatakan, aku yang menanam, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Dengan demikian bisa dikatakan kalau berhadapan dengan rasul-rasul yang sejati, rasul-rasul yang memang memberitakan Injil, Paulus tidak berseberangan dengan mereka. Paulus merasa mereka ini adalah kawan-kawan sekerja kami. Ya, kami ini adalah pelayan-pelayan Allah untuk membawa Injil kepada kalian. Maka tidak ada kekhawatiran. Kalaupun Apolos itu lebih hebat, Paulus tidak merasa cemburu. Meskipun Paulus yang mendirikan jemaat di Korintus dan sekarang orang Korintus kagum pada Apolos yang datang sesudah Paulus, Paulus tidak memiliki kecemburuan itu. Ya, ada tugas masing-masing. Saya kan bertugas untuk membangun pondasi ini, meletakkan dasar yang kokoh. Kemudian rasul-rasul yang lain seperti Apolos itu menempatkan batu-batu di atas landasan, di atas pondasi yang tadi sudah dibangun oleh Paulus. Masing-masing orang itu punya jasa, punya peran, punya fungsi di dalam pemberitaan Injil. Tetapi semua peran dan fungsi yang diambil oleh masing-masing rasul ini ada dalam kesatuan karya yang sama, yaitu pemberitaan Injil. Kesimpulannya, kalau berhadapan dengan mereka, rasul-rasul yang benar, rasul-rasul yang sejati, Paulus itu tidak merasa mereka mengancam. Paulus itu tidak merasa harus cemburu dengan mereka. Tetapi Paulus itu sangat khawatir dengan kehadiran para rasul atau guru yang dia sebut sebagai guru-guru yang palsu itu. Ya, yang suka membanggakan hal-hal lahiriah, yang tidak pertama-tama memberitakan Injil, tetapi pertama-tama memberitakan gagasan mereka sendiri. Tujuannya bukan untuk pembangunan jemaat, tetapi tujuannya adalah untuk popularitas mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk imbalan finansial yang akan mereka peroleh. Nah, mereka yang suka membanggakan diri akan hal-hal lahiriah inilah yang tadi oleh Paulus disebut sebagai super apostles, ya, rasul-rasul yang tiada tara, rasul-rasul yang luar biasa. Tetapi sekaligus di bab 11 mereka akan disebut sebagai pekerja-pekerja palsu, pekerja-pekerja curang, rasul-rasul palsu. Mereka itu hanya menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ya, mereka tidak memberitakan Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Yesus yang dia beritakan, yang mereka beritakan adalah Yesus yang lain. Roh yang mereka beritakan adalah roh yang lain. Dan Injil yang mereka beritakan juga adalah Injil yang lain. Dalam konfrontasi dengan mereka, lalu Paulus itu menganggap para rasul palsu ini sebagai orang-orang yang suka memuji diri sendiri, mengukur diri dengan ukuran-ukuran mereka sendiri. Ya, misalnya yang ada di bab 10 ayat 12 ini. Ya, tadi sudah dikatakan mereka itu lebih dijiwai oleh semangat zaman waktu itu. Pengen menjadi seorang guru, pengen menjadi seorang filsuf yang terkenal, yang bisa memperoleh juga sumber penghasilan, imbalan-imbalan finansial untuk mereka. Sehingga tujuan utama mereka bukan murni memberitakan Injil, tetapi mereka memberitakan Injil demi balasan finansial untuk diri mereka. Nah, karena diri mereka yang menjadi ukuran, maka mereka akan mengukur Paulus dengan ukuran-ukuran diri mereka sendiri. Kalau mereka menuntut supaya menjadi seorang rasul yang hebat, guru yang hebat, mereka harus bisa menjadi seorang retor, seorang ahli retorika yang hebat. Maka mereka akan menilai Paulus, kalau kamu guru yang hebat, kamu mestinya bisa beretorika.
Menurut mereka, guru yang hebat itu bisa berbahasa roh. Paulus, kamu tidak bisa berbahasa roh, maka kamu bukan guru yang hebat. Guru yang hebat itu menerima imbalan finansial yang besar dari murid-muridnya. Paulus, kamu tidak menerima imbalan toh? Kamu tidak punya apa-apa, nyatanya kamu bekerja dengan tanganmu sendiri menjadi pembuat tenda, berarti kamu bukan rasul yang diakui oleh jemaat. Nah, ini yang dikritik oleh Paulus, yaitu orang-orang itu suka mengukur orang lain dengan ukuran-ukuran mereka sendiri. Padahal sebetulnya mereka tidak sedang memberitakan Injil. Mereka sedang memberitakan diri mereka sendiri. Mereka sedang mencari popularitas diri mereka sendiri. Tidak membuat Yesus semakin dikenal oleh banyak orang, tetapi membuat dirinya dikenal oleh banyak orang. Mereka suka bermegah dalam hal-hal duniawi, dalam hal-hal lahiriah. Itu kalau kita baca di bab 11 ayat 18 kita temukan itu. Mereka memang fasih berbicara, terlatih dalam berbicara. Tetapi apa motivasi mereka? Apa tujuan mereka dalam berbicara? Untuk memberitakan Injil atau untuk memberitakan diri sendiri? Dan ini yang mau dikatakan oleh Paulus. Coba lihat jangan hanya luarannya. Jangan lihat hanya hal-hal lahiriah yang menjadi kebanggaan mereka. Tapi lihat hal yang ada di dalam. Dan itu berarti motivasi mereka dalam memberitakan Injil. Apakah mereka memberitakan Injil sungguh supaya Yesus itu semakin dikenal oleh jemaat? Ataukah mereka memberitakan Injil itu hanya supaya diri mereka itu dikenal, dikagumi, ya? Dikagumi dengan pembicaraannya, dengan kecakapannya, dengan kefasihannya, tetapi juga dikagumi dengan kekuatan-kekuatan yang kadang-kadang juga supranatural itu, melakukan mukjizat-mukjizat yang membuat mereka dianggap sebagai manusia ilahi, theos aner itu. Kita ingatkan filsuf-filsuf, sastrawan, pahlawan-pahlawan perang itu kan seringkali disebut sebagai theos aner, manusia ilahi. Berarti lebih dari manusia ini karena punya kekuatan-kekuatan supranatural, kehebatan-kehebatan yang luar biasa itu. Nah, Paulus itu dengan membela kerasulannya, sebetulnya dia juga membela Injil yang dia wartakan. Bahwa Injil yang dia beritakan itu Injil yang benar. Bukan Injil yang hanya diberitakan untuk kepentingan sendiri. Kita sudah membaca di Galatia itu ya, bagaimana Paulus itu membela Injil. Bahwa Injil yang kami beritakan ini Injil yang benar. Bukan Injil yang kami peroleh dari manusia, tetapi Injil yang diberitakan oleh Allah yang menyatakan anaknya kepadaku. Dan di dalam memberitakan Injil itu senyatanya Paulus itu memang, ya saya ini biasa. Saya tidak pandai beretorika, saya tidak menggunakan bahasa roh, saya tidak menerima imbalan dari jemaat. Saya ini orang yang biasa. Bahkan dikatakan, saya ini datang dengan takut, saya ini datang kepada kalian dengan gentar. Tidak seperti guru-guru filsafat waktu itu. Tidak seperti rasul-rasul palsu yang sedang dilawan oleh Paulus, yang datang dengan keberanian mereka, yang datang dengan kepercayaan, keyakinan diri mereka, yang datang juga dengan keangkuhan. Kalau dibandingkan dengan mereka, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya datang kepada kalian itu dengan gentar dan takut, yang ada di dalam 1 Korintus itu. Saya ini bukan orang yang hidup di dalam kenyamanan karena jasa-jasa saya, karena pengajaran-pengajaran yang saya terima. Saya ini justru menjadi seorang rasul yang teraniaya. Ya, di bab 11 kita lihat itu macam-macam aniaya, kesulitan, penderitaan yang harus dialami oleh Paulus. Yang menurut rasul-rasul palsu, kalau kamu mengalami hal seperti itu, dilempari batu, dipenjara, kamu dikejar-kejar, itu berarti orang menolak kamu. Berarti kamu bukan guru yang diterima oleh banyak orang. Kamu tidak punya rekomendasi dari jemaat yang lain. Karena mereka itu mengejar-ngejar kamu, menganiaya kamu. Itu berarti mereka menolak kamu. Ya. Tapi Paulus justru bercerita tentang pengalaman-pengalaman penderitaan itu. Bercerita tentang pengalamannya dianiaya.
Ya, Paulus mengatakan, saya memang tidak menerima bantuan finansial atau imbalan finansial karena pengajaran saya. Karena memang saya mendidik diri saya sendiri untuk tidak menjadi beban bagi siapapun. Dan supaya tidak menjadi beban bagi siapapun, lalu Paulus bekerja dengan tangannya sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Ya, tidak semua itu dicukupi dengan pekerjaan dan penghasilan Paulus sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri, dia bekerja dengan tangannya. Tetapi untuk tugas-tugas kerasulan, Paulus itu juga menerima sumbangan dana dari Macedonia. Ini beberapa kali juga disebut oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Korintus ini, bahwa hidupnya itu juga ditanggung oleh kebaikan orang-orang Kristen yang ada di Macedonia. Memang Paulus ini mengatakan, saya juga tidak terlatih, tidak seperti mereka. Sehingga prinsipnya Paulus mengatakan, kalau kalian membanding-bandingkan saya dengan rasul-rasul yang tiada taranya itu, rasul-rasul yang hebat, yang suka membanggakan hal-hal lahiriah seperti itu, saya tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Tetapi saya mempunyai kekuatan yang berbeda dari mereka. Ya, bahwa kerasulan saya, Injil yang saya beritakan ini bukan Injil yang dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, ya, kepentingan egosentris seperti yang dimiliki oleh guru-guru yang dianggap oleh Paulus sebagai rasul-rasul yang palsu. Mereka yang super, mereka yang berani, mereka yang kuat, mereka yang bertalenta, mereka yang terhormat, ya, mereka-mereka yang secara lahiriah itu adalah rasul-rasul yang luar biasa. Tetapi Paulus nanti justru akan menunjukkan bahwa ciri luar biasa, karakter luar biasa dari kerasulannya itu bukan karena kehebatannya, bukan karena keberaniannya, bukan karena kekuatan, bukan karena talentanya sendiri, tetapi justru karena kesetiaan di dalam menanggung penderitaan, menanggung ancaman, menanggung aniaya demi pemberitaan Injil. Karena kalau Paulus bertahan dalam situasi berat seperti itu, lalu Paulus bisa membuktikan dia memang memberitakan Injil demi Injil itu sendiri, bukan demi dirinya sendiri. Kalau demi dirinya sendiri, ketika dia berhadapan dengan kesulitan, dia mundur. Kalau demi dirinya sendiri berhadapan dengan aniaya, dia akan melarikan diri. Tetapi Paulus tidak mengambil langkah seperti itu. Demi memberitakan Injil, dia menyerahkan hidupnya. Dan itu sudah prinsip Paulus kan. Pada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Artinya, begitu Paulus diutus untuk memberitakan Injil, dia menyerahkan hidupnya seutuhnya demi Injil itu. Dia tidak menarik imbalan untuk dirinya sendiri sedikit pun. Dia tidak mau berbangga akan hal-hal lahiriah, kesuksesan-kesuksesan yang dia buat di dalam pemberitaan Injil. Karena Paulus mengatakan, kalau kami sanggup melakukan pekerjaan pemberitaan Injil ini, bukan kami yang melakukan itu, tetapi Allah yang sanggup melakukan semuanya itu. Allah yang bekerja di dalam diri kami. Hingga Paulus mau mengatakan, ukuran-ukuran lahiriah itu tidak bisa diterapkan bagi dia. Paulus tidak mau terjebak di dalam cara berpikir zaman waktu itu, yang mengukur seorang guru, seorang rasul itu dari hal-hal lahiriah yang banyak diyakini oleh guru-guru pada zaman itu dalam situasi Helenis tentu saja. Maka Paulus mengatakan, ya saya memang bukan pembicara, saya memang bukan orator yang fasih, tetapi saya ini adalah pemberita Injil. Ya, secara kelihatan yang tampak, secara lahiriah, ia memang lemah, ia memang gagal. Tetapi sejatinya, ia memiliki tanda-tanda kerasulan yang sejati. Di bab 12 ayat 12 dia mengatakan itu. Bahwa justru kelemahan, penderitaan itu merupakan tanda yang nyata bahwa Paulus itu bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain. Bahwa dia bekerja berjerih payah, bekerja lebih berat daripada orang-orang yang lain. Nah, ini cara Paulus itu membela
kerasulannya. Ya, ketika dia diserang lalu Paulus menjawab. Ini salah satu model retorika ya. Ketika orang menyerang, bertanya atau menuduh lalu ada jawaban. Kadang-kadang jawaban ini lalu memunculkan serangan yang baru dan Paulus harus menjawab lagi. Tetapi memang serangan-serangan ini tidak eksplisit dikatakan di dalam surat Paulus. Kita hanya tahu apa serangan, apa tuduhan para lawan Paulus dari jawaban yang diberikan oleh Paulus. Nah, dari semua yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan ini juga menjadi kesimpulan dari tugas yang kemarin diberikan, apa sebetulnya maksud Paulus ketika dia membela kerasulannya, tetapi dia justru bicara tentang kelemahan, kerapuhan. Sementara orang-orang zaman itu, guru-guru zaman itu membanggakan hal-hal lahiriah tadi. Kefasihan dalam hal berbicara, keberanian, keyakinan diri, keangkuhan, surat rekomendasi, bintang jasa, ini menjadi andalan mereka. Tetapi Paulus itu tidak. Paulus justru berbicara tentang kelemahan. Kalau saya mau bermegah, saya akan bermegah dalam kelemahan saya. Nah, berarti ini ada sesuatu yang diperjuangkan dalam keyakinan Paulus. Ya, derita, kelemahan, penderitaan yang ditanggung demi pemberitaan Injil itu justru merupakan tanda kesejatian seorang rasul. Nah, teman-teman yang baik, ini kan juga menjadi pelajaran bagi kita, yang juga menjadi pemberita Injil di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat kita sekarang ini. Ya, apa yang kita beritakan di dalam pemberitaan Injil itu, ketika kita berkatekese, ketika kita berkhotbah, ketika kita mengajar, atau ketika kita pendalaman iman itu. Ya, kita ini orang-orang yang seringkali masih juga dikuasai oleh egosentrisme kita, oleh cinta diri kita. Sehingga juga ketika saya mengajar, ketika saya memberitakan Injil, saya membuat semuanya itu maksimal, sangat baik, dipersiapkan dengan baik. Tetapi juga harus memperhatikan apa yang memotivasi saya, mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Ya, saya sebagai dosen, dalam keterbatasan saya, berusaha juga untuk mempersiapkan semua perkuliahan itu dengan serius, dengan baik, supaya apa yang mau saya katakan itu bisa dengan mudah ditangkap. Ini sesuatu yang baru sekarang, harus berusaha untuk mengajar secara online, membuat video semacam ini tantangan berat untuk saya, untuk kami, apalagi romo-romo yang sudah agak usia sepuh itu ya, yang harus masuk dalam ritme yang baru. Tetapi justru tantangan-tantangan itulah yang membuat kita terus belajar. Nah, kita bisa belajar menggunakan macam-macam media, dan kita bisa masuk ke YouTube jadi bintang mungkin ya. Tetapi apakah itu tujuan dari pemberitaan Injil? Jangan-jangan saya mempersiapkan kuliah dengan sebaik-baiknya ini supaya saya bisa membuat video yang baik, saya upload di YouTube dan nanti terkenal. Atau sebetulnya motivasi saya mestinya adalah motivasi yang paling murni, ya, bahwa saya mengajar dengan sebaik-baiknya supaya yang saya ajarkan itu dipahami dengan baik, dipahami dengan mudah. Nah, kita biasalah di dalam kehidupan kita bersama, kita harus hati-hati juga dengan apa yang memotivasi kita, dengan semangat dasar perutusan kita sebagai seorang pemberita Injil. Kita yang menjadi imam, menjadi frater, menjadi religius itu mau tidak mau sudah ditempatkan di tempat yang atas oleh umat kita itu. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, selama tidak melanggar moral itu, selama tidak membuat orang jatuh ke dalam dosa, itu akan diterima oleh umat kita. Biasa diagung-agungkan, biasa dinomorsatukan, biasa didahulukan. Itukah yang kita cari di dalam pemberitaan Injil, seperti yang dicari oleh rasul-rasul palsu itu? Ataukah kita mengusahakan apa yang oleh Paulus itu disebut sebagai niat yang murni, bahwa saya memberitakan Injil demi Injil itu sendiri. Saya memberitakan Injil supaya nama Yesus dikenal oleh semakin banyak orang. Bukan supaya saya dikenal,
Ya, bukan supaya saya menjadi hebat dan populer, tetapi supaya Yesus dikenal, supaya Injil itu diterima dan tumbuh di tengah-tengah jemaat yang saya layani. Nah, kita belajar dari pengalaman Santo Paulus ini. Dan Santo Paulus itu mau mengatakan tanda bahwa kalian adalah rasul yang sejati adalah ketika kalian bertahan dalam penderitaan, bertekun di dalam kesulitan, di dalam penganiayaan. Karena itu membuat orang menjadi tahan uji. Ya, nanti kalau kita mempelajari surat Roma, ya, Paulus itu mengatakan penderitaan itu membuat orang tahan uji. Ya, bertekun. Ya, ketekunan itu membuat orang tahan uji. Tahan uji itu membuat orang itu berpengharapan. Ya, Paulus selalu tidak mau membanggakan diri pada hal-hal lahiriah, tetapi Paulus justru mau membanggakan diri pada kelemahan. Di dalam bab 12 lalu Paulus itu menceritakan juga pengalaman visionya, ya. Dia pernah melihat suatu penglihatan, penampakan, tetapi Paulus pun tidak merasa bahwa hal itu menjadi kebanggaan baginya. Tuhan bahkan dikatakan masih memberikan satu duri di dalam dagingnya, supaya Paulus tidak bermegah pada hal-hal lahiriah. Dia ingin supaya duri itu dicabut dari dirinya. Tetapi Tuhan tidak mau, Tuhan justru mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dan itu rupanya menjadi semangat rohani Santo Paulus, ya. Justru dalam kelemahan-kelemahan, kerapuhan, keterbatasan kita sebagai pemberita Injil, Tuhan bekerja di situ. Bukan diri saya sendiri. Maka kalaupun saya menjadi seorang imam, seorang pemberita Injil, seorang religius yang dikenal, ya, yang punya nama besar, tidak usah kita membanggakan diri kita akan nama besar itu. Karena yang bekerja di dalam diri kita bukan pertama-tama kecakapan, kesanggupan, kemampuan saya sendiri. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam diskusi-diskusi nanti. Selamat mempersiapkan perkuliahan ini, dan nanti akan saya jelaskan lagi beberapa hal yang mungkin masih menjadi bahan pertanyaan untuk kita. Ya, selamat belajar, sampai bertemu kembali. Terima kasih.